Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya untuk kelas 7. Untuk hari ini kita masuk di pertemuan ke-8, masih dalam zat dan wujudnya. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas 4 subbab yang ada di PowerPoint ya nak. Yang pertama itu adalah gaya antar partikel, yang kedua nanti meniskus, yang ketiga kapilaritas, dan yang keempat nanti tegangan permukaan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, gaya antar partikel. Partikel itu memiliki gaya dengan partikel yang lain. Nah, jadi untuk bab ini, gaya antar partikel itu ada dua macam gaya tarik menariknya, yaitu yang pertama nanti ada kohesi dan yang kedua adesi. Kohesi itu adalah gaya tarik menarik antar partikel yang sejenis, yang sama jenisnya. Oke, kalau sama jenisnya berarti itu adalah seperti ini biasanya terjadi pada zat padat ya. Oke, pada zat padat itu kebanyakan terjadi pada zat padat. Kenapa? Karena zat padat itu susah untuk kita pisah-pisah. Kenapa? Karena gaya tarik menarik antar partikelnya itu kuat dia, sejenis. Oke, sejenis dia dan kuat. Oke ya nak. Nah, yang kedua di situ adalah adesi. Adesi ini kebalikan dari kohesi, yaitu gaya tarik menarik antar partikel yang tidak sejenis. Oke, di situ adalah contohnya udah saya buat. Nah, ibu kasih tahu contoh yang paling sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu saat kita mencat dinding rumah. Nah, kenapa cat itu gampang atau cepat menempel ke dinding? Karena gaya adesi cat dengan dinding itu lebih kuat dibanding dengan gaya kohesi cat itu sendiri. Oke, nah dia berbeda nak. Udah, partikelnya berbeda tapi memiliki gaya tarik menarik yang sangat kuat. Berarti antara cat dengan dinding. Cat dan dinding itu adalah partikel yang berbeda tapi mereka memiliki gaya tarik menarik yang kuat. Itu makanya, itu sebabnya cat itu gampang menempel ke dinding. Oke. Yang selanjutnya yang kedua, meniskus. Meniskus itu artinya adalah peristiwa melengkungnya permukaan zat cair. Jadi meniskus ini terjadi hanya pada zat cair, tidak terjadi pada zat padat atau gas. Ingat ya, meniskus hanya terjadi pada zat cair. Sehingga meniskus itu artinya adalah peristiwa melengkungnya permukaan zat cair karena pengaruh gaya adesi atau kohesi yang tadi yang kita pelajari. Oke, jadi meniskus itu nanti dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama nanti ada meniskus cekung dan yang kedua ada cembung. Gampang aja membedakannya. Kalau dia meniskus cekung, lihat aja permukaannya itu, bagian atasnya itu dia mencekung. Kalau mencekung berarti dia melengkung ke dalam seperti ini, melengkung ke dalam ya, seperti ini ya seperti gambar yang nomor 1. Kalau dia meniskus cembung, berarti dia permukaannya itu bagian atas zat cairnya itu mencembung, berarti dia menggembung ke atas, melengkung ke atas. Oke, gambarnya sudah lengkap saya kasih di situ ya. Kita bahas satu persatu nak. Yang pertama meniskus cekung. Meniskus cekung itu adalah permukaan zat cair yang berbentuk cekung. Oke, ini adalah contohnya biasanya dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat contohnya adalah air yang dimasukkan ke dalam pipa kapiler, dimasukkan ke dalam tabung juga bisa. Oke, tabung reaksi di situ ya nak contohnya. Air yang kita masukkan ke dalam tabung. Oke, kenapa dia bisa mencekung? Kenapa dia bisa mencekung? Itu terjadi karena molekul-molekul air dengan molekul-molekul dinding tabung lebih besar daripada kohesinya. Oke, lebih besar daripada kohesinya. Jadi kan air dengan tabung kan dua partikel yang berbeda. Itu lebih kuat dia adesinya. Adesi tadi kan gaya tarik menarik yang berbeda jenis. Jadi karena beda dia jenisnya, air dan tabung kan beda. Tapi gaya tarik menarik mereka lebih kuat sehingga air itu menjadi berbentuk cekung yang mengakibatkan bahwa dinding tabung itu lebih tinggi daripada permukaan yang lain. Itu ya nak. Yang kedua, di sini syaratnya adalah syarat untuk adesi adalah gaya kohesi lebih kecil daripada gaya adesi atau gaya adesi lebih besar daripada gaya kohesi. Oke.
Oke, mengakibatkan bahwa yang pertama zat dapat membasahi dinding wadahnya. Ya, karena air itu dapat membasahi dinding. Yang kedua, permukaannya cekung, pasti. Yang ketiga, tetesan tidak membentuk bangun seperti bola. Berarti dia tidak membentuk butiran-butiran air karena dia menyatu dengan dinding ya. Yang kedua, meniskus cembung. Kalau meniskus cembung tadi saya bilang adalah permukaan airnya itu mencembung, melengkung ke atas, oke? Meniskus cembung artinya adalah permukaan zat cair yang berbentuk cembung. Oke, contohnya di situ adalah kita ambil tabung reaksi. Nah, tabung itu kita oles dengan minyak. Oke, bisa minyak makan. Oke, kita oles dengan minyak. Setelah kita oles dengan minyak, dalamnya dioles minyak, kita masukkan air. Sehingga air tidak akan menyatu dengan dinding. Kenapa? Karena dia sudah diolesi oleh minyak. Ingat, minyak tidak pernah menyatu dengan air. Sehingga dinding yang sudah diolesi oleh minyak, jika dimasukkan air, maka air itu tidak akan bisa menyatu, tidak akan bisa membasahi dinding. Tidak akan bisa membasahi dinding, sehingga dia membentuk cembung. Kenapa bisa dia berbentuk cembung, Bu? Itu terjadi karena kohesi antar molekul-molekul air lebih besar daripada adesi molekul air dengan dinding. Jadi gaya tarik antar air itu lebih kuat dia daripada adesi. Adesi itu kan gaya tarik yang berbeda jenis. Karena dia tidak menyatu dengan dinding, maka gaya tarik air yang di dalam itu lebih kuat dan tidak bisa menyatu ke dinding sehingga airnya membentuk cembung ke atas. Itulah untuk meniskus cembung. Dan syarat untuk meniskus cembung itu adalah kebalikan dari meniskus cekung. Gaya kohesi lebih besar daripada gaya adesi, yang mengakibatkan zat tidak dapat membasahi dinding. Ya, karena dia diolesi oleh minyak. Yang kedua, permukaannya cembung. Dan yang ketiga, tetesannya akan membentuk seperti bola, pasti seperti air di daun talas ya nak, seperti air di daun talas. Air tidak bisa menyatu dengan permukaan daun talas sehingga dia seperti melayang-layang. Sama seperti ini, sama dengan meniskus cembung, bahwa air yang di dalam tabung itu dia berbentuk seperti butir-butiran air. Karena apa? Karena air tidak bisa menyentuh dinding. Itu disebabkan oleh dinding tabung telah diolesi oleh minyak. Yang ketiga kita lanjut kapilaritas. Kapilaritas ini nak bisa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bejana berhubungan. Di situ gambarnya sudah saya bejana berhubungan ya. Kalau bejananya ada 4 lubang, kita isi lubang 1. Nah, dia akan mengisi lubang yang lain dulu sehingga tingginya sama. Maka untuk kapilaritas, ini yang terjadi adalah ajas bejana berhubungan, yaitu sama tingginya permukaan zat cair jika bejana diisi dengan zat cair yang sama. Pasti, kalau cuma air kita isi ke bejana berhubungan, maka dia akan mengisi setiap tabung dengan sama tinggi. Tapi kalau udah kita isi air, kita isi lagi minyak, tingginya akan berbeda. Kenapa? Karena zat cair yang kita masukkan juga sudah berbeda, di mana air dan minyak itu tidak sama jenisnya. Di mana-mana kalau kita gabung air sama minyak, itu minyak selalu di atas. Air di bawah, tidak pernah sama tinggi air sama minyak. Jadi untuk pipa kapiler, di situ Ibu tuliskan definisinya adalah pipa yang garis tengahnya cukup kecil. Pipa yang garis tengahnya cukup kecil. Di situ gambarnya ada 2. Gambar yang pertama itu diisi oleh air, air di dalam pipa. Air yang di dalam pipa, di mana air akan mengisi pipa yang lebih kecil dulu diameternya. Dan gambar kedua di situ adalah raksa. Kalau diisi ke dalam pipa kapiler, raksa akan mengisi pipa yang lebih besar diameternya dulu. Jadi kalau air kita isi ke dalam pipa, itu yang paling tinggi posisinya adalah pipa yang paling kecil, yang diameternya paling kecil. Sebaliknya dengan raksa, kalau raksa kebalikan. Kalau raksa kita isi ke dalam pipa kapiler, maka raksa itu akan mengisi, yang akan duluan diisinya yang paling tinggi itu adalah pipa yang diameternya lebih besar, yang paling lebar ya. Maka kapilaritas itu artinya adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Gejala kapilaritas dapat
kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor. Ya, kalau kita baru beli kompor sumbu ya nak, bukan kompor gas ya. Ini contohnya kompor sumbu. Kalau kita baru beli kompor nak, pakai sumbu, itu kan minyaknya nggak bisa, kalau kita pasang sumbu, kita hidupkan, dia belum bisa langsung hidup. Walaupun udah ada minyak di dalam tabungnya itu. Jadi gimana? Ya kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu sumbu itu meresap. Oke, kita tunggu dulu minyak tanahnya itu meresap naik melalui sumbu sampai ke ujung, sehingga kompornya baru bisa kita pakai. Oke, yang kedua itu adalah contohnya naiknya air tanah dari akar sampai ke daun melalui pembuluh tapis. Ya, ini adalah contohnya pada pelajaran biologi ya nak. Bagaimana proses tumbuhan mendapatkan makanan nutrisi dari tanah, apalagi air ya nak, terkhusus air. Bagaimana proses naiknya air sampai ke daun tumbuhan, yaitu melalui kapilaritas, akan diserap melalui akar dulu sampai ke batang, ranting-ranting hingga ke daun. Oke, yang ketiga meresapnya air atau minyak pada kain. Oke, contohnya kalau ada misalnya air teh atau air yang tumpah di lantai, kamu itu pasti mencari kain yang terbuat dari katun. Supaya apa? Supaya dia cepat meresap. Oke, supaya dia bisa meresap sehingga air itu bisa gampang ditarik. Oke, yang selanjutnya adalah tegangan permukaan. Yang terakhir, tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh selaput elastis. Maksudnya seperti ini nak, contohnya ibu bisa kasih. Kalau misalnya ada bak yang berisi air, kalau lama tidak digunakan air tersebut, kalau kita lihat nak, pasti banyak di situ berdiri nyamuk, serangga-serangga kecil, itu bisa berdiri di atas air, di permukaan air. Kenapa dia tidak tenggelam? Itu karena air itu memiliki tegangan permukaan. Oke, tegangan permukaan. Oke, sama seperti di situ contoh kedua saya buat pisau silet. Kalau kita letakkan pelan-pelan ke atas permukaan air, dia tidak akan tenggelam. Karena apa? Karena air itu nak memiliki tegangan permukaan. Oke. Maka di situ pengertian tegangan permukaan tadi sudah saya jelaskan ya nak. Di situ adalah contoh-contoh. Yang slide terakhir adalah contoh-contoh dari tegangan permukaan. Oke, ini bisa juga kita lihat dalam air di atas daun talas. Oke, itu ya nak, karena dia berbentuk bulir-buliran ya. Dia memiliki tegangan permukaan. Oke. Sampai di sini pelajaran kita hari ini untuk pertemuan ke-8. Kalau masih ada yang tidak mengerti, yang kurang mengerti, silakan WA dan japri saya ya nak. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.